lihat firman Allah. Saya akan berikan tema sukacita ganti duka cita. Sekali lagi, sukacita ganti duka cita. Itulah tema khotbah kita di minggu hari ini. Kita akan lihat Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sambil saudara duduk, kita akan baca ayat ini bersama-sama karena merupakan 3 ayat saja. 1 sampai 3 dari Yesaya pasal 61, 2, 3 mulai. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti aku, minyak untuk pesta ganti kayu kau, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan firman Allah sampai di sana. Sukacita ganti duka cita. Kita lihat tadi bahwa sepanjang kehidupan manusia, tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, bahkan hari lepas kepada hari yang lain, selalu mengalami perubahan, saudara. Kehidupan manusia terkadang tidak pasti. Dia selalu berubah-ubah. Hidup manusia itu selalu berubah-ubah, selalu mengalami perubahan. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Tetapi kabar baik bahwa hanya ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, adapun Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selamanya. Jadi perjalanan kehidupan seseorang itu, termasuk perjalanan pelayanan, termasuk perjalanan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tahun lalu, haleluya, mungkin kita lengkap merayakan Natal. Tetapi tahun ini siapa sangka, mungkin ada dari salah satu anggota kita yang pergi tinggalkan. Ada salah satu dari keluarga kita yang telah terlebih dahulu pulang ke surga. Sehingga kita berkata kepada satu dan kepada keluarga yang lain, hari ini suasananya beda ya Pak ya. Tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin ada adik, tahun kemarin ada bapak, tahun kemarin ada mama. Kita sudah mendengar bunyi puji-pujian Natal berkumandang di mana-mana. Wah, luar biasa. Tahun ini sepertinya ada perubahan. Tapi hanya ada satu yang tidak berubah, Yesus Kristus. Dia Allah yang terus kita pegang. Manusia pun bisa berubah, saudara. Hati manusia bisa berubah. Nah, kita lihat bahwa sukacita ganti duka cita, itulah tema khotbah kita di minggu hari. Ayat tersebut sebetulnya menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk Allah bisa menggantikannya dengan hal yang baik. Itulah Allah kita. Dia ahli dalam mengambil keputusan, dan juga dia ahlinya dalam mengubah segala sesuatu. Tatkala kakak Yusuf berkata kepada Yusuf, tolong ampuni kami telah menjualmu ke Mesir sebagai budak. Karena mereka tahu siapa sangka adik yang telah dijual mereka itu kini menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di tanah Mesir. Menjadi orang hebat dipakai Tuhan. Yusuf bilang apa? Biarlah semua sudah terjadi. Kamu mereka-rekakannya yang buruk, tetapi Allah menjadikan itu semua jadi hal yang baik. Jadi manusia, orang bisa merencanakan hal yang buruk bagi kita mungkin, tetapi Allah sanggup mengubah itu menjadi hal yang baik bagi kita. Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat.
Orang mungkin mengucapkan sumpah serapah atas keluarga atau bahkan diri kita. Mereka mencaci luar biasa. Tetapi Allah mengubahnya bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Jadi tetap percaya, tetap tenang di dalam Tuhan. Sebetulnya apa yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 61 ini, saudaraku, ini adalah nubuatan kepada siapa? Nubuatan terhadap Yesus Kristus. Nabi Yesaya sebetulnya menubuatkan tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat ini sama persis di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Firman Allah berkata begini, Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Firman Allah berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengaruniakan aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus katakan nas ini telah genap. Firman ini sekarang telah digenapi. Siapa yang menggenapinya? Yesus Kristus. Yang memberitakan kabar sukacita itu yang berdiri di depan mereka, sampaikan ayat-ayat dalam kitab Yesaya. Yesus berkata ayat-ayat ini telah digenapi. Siapa yang dia? Orang yang memberitakan tahun rahmat itu yang berdiri menyampaikan firman, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang membebaskan kita. Kita tertawan oleh karena dosa. Dosa telah mengikat kita luar biasa, sehingga dosa itu membuat saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dosalah yang membuat tangan Allah jadi pendek. Dosalah yang membuat kaki Allah menjadi pendek dan tidak bisa melangkah lebih jauh terhadap hidup kita. Dosalah yang membuat penglihatan Allah menjadi kabur terhadap kita. Dosa membuat pendengaran Allah semacam jadi tuli atas kita. Allah benci dosa, tetapi dia cinta orang berdosa. Jadi dosa dia penghambat berkat. Penghambat berkat besar adalah dosa. Siapa yang bisa membebaskan kita? Yesus. Dia datang memberitakan tahun rahmat. Dia datang membawa apa? Membawa pembebasan. Yesus datang bukan hanya selamatkan kita, tetapi dia juga bebaskan saya dan saudara dari berbagai belenggu, dari berbagai ikatan. Dosa telah mengikat kita. Perhatikan berapa banyak orang terikat karena dosa. Dosa membuat mereka malu. Dosa membuat seseorang itu tidak bisa berdaya. Apalagi di tengah dunia yang sekarang ini dengan maraknya dosa. Bagi mereka dosa itu adalah hal yang biasa. Melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang itu merusak dan merobek hati Tuhan, bagi mereka itu hal yang biasa. Sehingga kita lihat marak di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, di sudut-sudut kota, bahkan di sepanjang jalan di mana kita melihat. Apalagi mau mendekati Natal begini, orang berpesta miras dan lain sebagainya. Orang berselingkuh kiri kanan, karena mereka berkata tahun baru harus ganti istri yang baru, tahun baru harus ganti pasangan yang baru. Sehingga orang merasa tidak malu lagi. Orang yang sanggup memberikan pembebasan dan kelepasan adalah orang yang saat itu sedang berdiri membaca dari isi kitab nas, kitab pasal-pasal yang telah dibacanya, yaitu dalam kitab Yesaya. Dialah orang itu namanya Yesus Kristus.
Jadi dari Yesaya 61 tadi menjelaskan ada paling tidak 3 kita lihat. Perhiasan kepala, kemudian ada abu, dan kemudian ada kain kafan. Yang pertama adalah perhiasan kepala. Saudaraku, di zaman dulu kalau kita lihat bahwa setiap orang yang telah mengalami kemenangan di medan pertempuran, katakanlah itu tentara Romawi, ketika mereka selesai perang dan mereka menang, atau seseorang itu yang ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan semacam perhiasan kepala, yaitu mahkota. Tetapi mahkota itu hanyalah terbuat dari anyaman dedaunan yang telah dipilih, dedaunan yang khusus, dianyam kemudian dipakaikan atas kepala mereka. Dan itu saudaraku perlu tahu bahwa ini sebentar lagi dia akan layu dan gugur, dan dia tidak akan tahan. Mahkota di zaman dulu tidak seperti mahkota yang kita kenal sekarang ini, berbeda. Mahkota yang gampang rusak, mahkota yang gampang gugur, mahkota yang gampang layu. Karena itu hanya terbuat dari dedaunan yang dianyam, dan dia tidak tahan lama. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, dia berkata begini. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Tidak penting mahkota, yang penting adalah bagaimana perjuangan saya dan saudara, bagaimana kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Mahkota yang fana, kata Paulus. Mahkota di zaman dulu bukan mahkota yang seperti kita kenal sekarang. Mahkota di zaman dulu itu hanya merupakan dedaunan yang dianyam kemudian dipakaikan kepada tentara yang menang perang, prajurit yang telah mereka pulang dari medan pertempuran. Dan itu gampang lain. Tetapi mahkota kita adalah mahkota kebenaran, mahkota yang abadi, mahkota yang tidak luntur dan tidak gugur, dan tidak dimakan oleh apapun juga, entah itu dimakan usia, dimakan pergumulan, dan dimakan oleh kesengsaraan. Mahkota yang bertahan lama, yaitu mahkota yang abadi, kata Paulus. Jadi kita berjuang sebegitu rupa. 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima, firman Allah berkata, 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada, saudara. Menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi hidup ini adalah pertandingan. Hidup saya dan saudara, hidup kita ini adalah sebuah gelanggang pertandingan. Ada orang yang tidak mencapai garis finish dan garis akhir. Mereka telah gugur di tengah perjalanan. Jadi hidup ini adalah pertandingan. Demikian pula dengan iman, dengan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan begitu rupa. Saya dan saudara setia melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah gelanggang pertandingan. Anda kalah, Anda tidak setia, berarti Anda kalah. Anda gugur dalam perjalanan iman, Anda tidak mendapatkan mahkota. Karena itu setia bertahan sampai akhir, bertahan sampai kesudahan. Karena Kristus telah menang, Dia Allah telah memberikan saya dan saudara sukacita dalam melayani pekerjaan. Jadi perhiasan kepala, bicara tentang mahkota. Kita punya mahkota abadi, Allah sudah siapkan. Di sorga nanti saya dan saudara akan dipahalai. Karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap setia, tetap bertahan. Saya tidak peduli pada pergumulan. Hari ini saudara duduk membawa masalah, saya tidak peduli. Saya bisa rasakan saudara punya pergumulan, saudara punya persoalan ada. Tetapi kutawarkan kabar sukacita bagimu. Ada seorang pribadi yang sanggup membebaskan.
Seorang pribadi yang sanggup memberikan sukacita di hati. Namanya adalah Yesus Kristus. Namanya adalah Tuhan. Manusia tidak bisa memberikan kita damai. Manusia bisa membohongi kita. Jangan bersandar kepada manusia. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi perhiasan kepala, mahkota. Kita melayani begitu rupa supaya di sorga kita dapatkan mahkota. Masuk surga dan terima mahkota. Terima pahala. Jadi masuk surga. Jangan cuma karena hanya masuk surga saja. Masuk surga dan dapat mahkota. Itu target kita. Karena setiap orang akan memerintah di surga berdasarkan sesuai dengan mahkota yang ada padanya. Jadi karena itu kerjakan keselamatan. Yang kedua, yang pertama perhiasan kepala, yang kedua adalah abu. Nah, kita tahu bahwa abu adalah gambaran daripada krisis. Abu adalah gambaran daripada duka. Tadi dikatakan perhiasan kepala ganti abu. Abu itu bicara tentang masa-masa yang sukar, masa-masa yang gelap, lembah kegelapan, kata Daud. Aku berjalan dalam lembah kegelapan. Jadi abu gambarannya adalah seperti itu. Abu bicara tentang hal-hal yang sulit. Contoh misalnya Tamar, anak daripada Raja Daud. Dijelaskan di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 19 di sana. Bagaimana Tamar kemudian dia menangis sejadi-jadinya, kata firman Allah. 2 Samuel pasal 13, kita akan lihat ayatnya. Yang kedua adalah abu, yang pertama perhiasan kepala, dan yang kedua adalah abu. Misalnya seperti yang dialami oleh Tamar, anak daripada Raja Daud. 2 Samuel 13 ayat 19, firman Allah berkata, lalu Tamar menaruh abu di atas kepala, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakai, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyari. Apa yang dialami oleh Tamar? Rupanya dia mengalami masa yang kelam karena pada saat itu ia telah mengalami pemerkosaan. Siapa yang memperkosa dia? Saudara tirinya, namanya adalah Amnon. Kita tahu ceritanya bagaimana Amnon berpura-pura sakit supaya adiknya Tamarin mengantarkan makanan buat dia. Dan disitulah terjadi tindakan kejahatan itu. Di mata orang Israel belum pernah terjadi yang begitu. Itu tindakan yang sangat luar biasa jahat. Tamar mengambil abu, menaruh di atas kepalanya, merobek pakaiannya yang maha indah itu. Dia kemudian menangis dengan begitu hebat dan luar biasa. Dia menangis sejadi-jadi. Orang supaya bisa lihat dia dalam keadaan krisis. Ada masalah dia. Dia taruh abu di atas kepala. Abu adalah gambaran krisis, gambaran duka, gambaran sengsara. Siapa lagi? Misalnya Daud. Di dalam Ayub kita lihat tadi anak daripada Daud adalah Tamar. Siapa lagi? Misalnya Ayub. Kita lihat dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-6. Ayub 42 ayatnya yang ke-6, firman Allah berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Kita tahu bagaimana kisah daripada Ayub. Sakit parah, sakit merajalela memakan seluruh tubuhnya, dari batok kepala sampai kepada ujung kaki, habis seluruh tubuhnya hancur dengan borok-borok dan bisul-bisul kecil yang berbau itu. Tidak tahan dengan gatalnya, firman Allah berkata, sampai ia menggaruknya menggunakan pecahan atau beli. Terlalu gatal dan terlalu menyiksa. Aku menyesal dan aku mencabut perkataanku, katanya. Lalu aku duduk di
dalam apa? Di atas debu dan abu. Pertanda penderitaan, pertanda kesengsaraan. Tadi perhiasan kepala, dan yang kedua menggantikan abu. Yesus sanggup mengganti duka cita kita dengan sukacita. Abu adalah gambaran penderitaan. Abu bicara tentang krisis. Ada abu dalam rumah tanggamu, ada abu dalam kesehatan kita, ada abu dalam perjalanan iman kita, ada abu di dalam rumah tangga kita mungkin. Tapi percaya, Allah sanggup mengubah abu menjadi perhiasan kepala. Allah sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Allah mengubah hal yang buruk itu menjadi kebaikan. Dia adalah Allah kita, Allah yang luar biasa. Aku menyesal, katanya, maka aku duduk di dalam debu dan abu. Sakit luar biasa, penderitaan luar biasa. Anak 10 mati, ladang terbakar, harta habis, apalagi yang mau diharapkan dalam kondisi semacam itu. Teman-teman semua tinggalkan dia. Tidak ada lagi yang berani untuk mendekati. Biasa orang kalau di masa yang begini, orang bisa melupakan. Perhatikan, kalau biasanya kalau saya dan saudara di masa jaya, di masa dimana kita diberkati Tuhan, itu biar lagi orang tidak kenal kita ngaku saudara. Oh, saya kenal kakak itu teman baik, itu saudara keluarga, masih famili dengan saya. Padahal nggak ada hubungan darah sedikit. Itu bagaimana itu karena kita ada di atas posisi masa jaya, lagi diberkati Tuhan. Tapi coba kalau kita sakit, kita ada masalah, itu biar saudara kedekat nggak tidak kenal. Dia bisa, kau kenal dia? Ah, saya tidak kenal. Wah, dia ada masalah loh. Dia hadapi persoalan berat hari-hari ini. Dia tidak mau keluar rumah, ada masalah besar. Kakak kenal dia, kan tidak usah tidak kenal dia. Tapi marga sama, ya itu kan marga cuma sama. Tapi saya tidak kenal. Kebetulan aja lah itu marga sama. Tapi saya tidak kenal dia. Bayangkan, saudara satu marga mengaku bukan saudara. Kenapa? Karena kita lagi down, lagi tidak ada apa, lagi susah. Tapi coba kalau kita lagi top-topnya nih, wah, luar biasa. Kita punya rumah tiap hari tidak pernah sunyi. Weh, rame terus orang datang. Sedikit tamu datang, sedikit tamu datang. Kita lihat air habis, ladang terbakar, anak-anak 10 mati semua dalam satu waktu yang bersamaan. Laporan masuk, bos, ladang terbakar. Bos, harta dicuri orang. Bos, anak-anak mati. Ya Tuhan, masalah persoalan apa kegerangan yang bisa menimpaku dalam waktu yang seketika itu. Semua habis. Ayub berkata, oke lah, nggak apa-apa lah, harta habis bisa dicari lagi. Masih ada satu harapanku, yaitu istri, orang yang selalu setia mendampingiku. Ternyata istri juga ancam cerai. Istri berkata, kau mati saja dan kutuki alammu itu. Ini yang terjadi. Itulah leka-liku perjalanan hidup manusia. Jadi abu gambaran penderitaan. Ada abukah hari-hari ini? Ada abu dalam perjalanan iman kita. Percaya Tuhan sanggup mengubahnya. Duka cita menjadi sukacita. Air mata duka Allah menggantinya menjadi air mata sukacita. Jadi hari-hari ini percaya Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. 42 ayat 5 firman Allah berkata, dulu aku mendengar Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Dulu aku mendengar Tuhan dari apa kata orang. Aku mendengar tentang Dia dari kata orang. Tetapi mataku sendiri telah menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu.
Yang terakhir, yang kedua adalah abu. Yang terakhir adalah kita lihat minyak untuk pesta. Yang pertama adalah perhiasan kepala, yang kedua adalah abu, yang ketiga adalah minyak untuk pesta. Di ayatnya yang ketiga di situ dikatakan minyak untuk pesta. Ganti apa? Ganti kain kabung. Kain kabung, kain duka telah diganti dengan apa? Minyak untuk pesta. Bau harum, bau yang memberikan kesejukan, bau yang memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini saya dan saudara pakai pakaian duka. Ada masalah, ada persoalan. Buka pakaian itu, Allah ganti dengan pakaian yang luar biasa. Allah sanggup membuka, Allah sanggup menggantikan, Allah sanggup melepaskan dan mencopotkan, mengganti dengan pakaian yang luar biasa. Pakaian sukacita, pakaian penghiburan, pakaian yang memberikan saya dan saudara terus semangat, terus setia, terus tertawa di tengah-tengah pergumulan. Kita happy terus, kita enjoy terus. Rokok saja punya istilah asalkan engkau enjoy. Rokok itu saudara. Masa kita kalah sama sempurna? Asal enjoy. Kita anak Tuhan, kita harus lebih enjoy dari apapun. Kita harus lebih sukacita dari apapun. Pokoknya biar ada masalah, pasang dada ke depan, jalan. Bilang sama masalahmu, mana dadamu? Ini dadaku, mari kita adu dada. Supaya kau tahu apa yang ada dalam dadaku jauh lebih besar daripada apa yang ada padamu. Bilang pada masalah begitu. Supaya kita tetap sukacita. Biar ada persoalan jalan, tetap yakinkan hati. Jadi tetap sukacita. Haleluya. Jemaat kekasih, sudah mau Natal ini, kita harus senyum-senyum. Saya percaya semua sudah ada pakaian baru ya, meskipun itu pakaian seragam, tidak apa-apa, kita pakai. Meskipun ada yang mungkin merasa sepi, baju kecil, ya karena tiap tahun kan saudara punya badan naik terus. Apalagi ini sudah mau Desember begini, bertamu di keluarga Imbiri, makan kue, bertamu lagi di rumah Vicky, makan kue, bagaimana badan tidak naik? Apalagi sudah mau Desember, makanya puasa di Jumat tetap jalan terus. Ibu Gembala bilang hari Jumat pokoknya puasa jalan, untuk supaya saya dan saudara kita menjaga kita punya pola makan, kita kontrol. Jadi tetap sukacita, pokoknya tetap tertawa, tertawa saja dalam melayani Tuhan. Pokoknya kau tertawa karena kegembiraan, kau tertawa lepas. Kenapa? Karena sukacita. Jangan tertawa. Oh jangan tertawa lepas. Buka mulut besar, jangan tertawa itu. Itu tertawa kecil, tertawa yang lepas. Sampai kau tidak sadar gigi palsumu lompat keluar. Tidak mengapa, pertanda kau sukacita. Jadi yang kita lihat minyak untuk mengganti apa? Minyak untuk pesta mengganti kain kabung. Kita baca ayat terakhir, Yesaya 61 ayat 3. Sambil jemaat berdiri, kita baca ayat ini. Yesaya 61 ayat 3. Kita baca ayat ini sebagai ayat penutup daripada khotbah kita. Ayatnya yang ketiga, Yesaya 61, 2, 3 mulai. Untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Mari pemain musik dan singers, kita masuk dalam doa, kita bersyukur untuk firman Tuhan.